Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita belajar bareng lagi ya. Hari ini kita akan belajar bab 7 dari buku EPS Topik. Nah, di bab 7 ini pembahasannya adalah Yogika Samusilieyo. Oke, Yogika Samusilieyo. Nah, yogi ini itu di sini. Ini artinya di sini. Ini adalah kalimat penanda subjek. Nanti kita akan bahas tentang ini di bab ini. Kemudian samusil itu adalah ruang kantor. Iyeyo ini adalah bagian akhir gitu. Nanti juga kita akan bahas. Oke? Atau iyeyo ini ibaratnya adalah gitu. Oke, yogika samusilieyo. Yogi di sini. Samusil ruang kantor. Oke. Nah, apa sih materi pelajarannya di bab 7? Target pembelajarannya itu adalah tanya jawab tentang tempat dan barang. Makanya tadi yogi. Yogi itu artinya adalah tempat ya. Si yogi itu artinya adalah tempat. Nah, samusil itu adalah tempat gitu. Nah, tata bahasa. Nah, kita akan belajar nanti i dan ga itu adalah kalimat penanda subjek. Jadi kalau kita bertemu dengan si ga ini gitu, setelah subjek itu nggak ada artinya. Dia hanya menemani si subjek. Kemudian kita akan belajar iyeyo dan yeyo. Oke, kosakata yang akan kita pelajari adalah tempat, barang, informasi budayanya, tentang bagaimana orang Korea itu suka untuk duduk di lantai. Nah, yang pertama itu adalah percakapan. Seperti biasa teman-teman, jika seandainya ingin mendengarkan percakapan, khusus percakapan, dengan menyimak dari orang Korea asli dan ada screenshot tentang tulisannya, itu teman-teman bisa lihat dari playlist saya tentang percakapan bahasa Korea. Itu ada bab-babnya dan ada yang sefull buku bab 1 maupun bab 2. Silakan untuk dilihat di konten-konten saya ya. Oke, kita lanjut. Berikut adalah percakapan antara Minsu dan Tuan. Minsu menunjukkan ruang kantor dan toilet yang ada di perusahaan kepada Tuan. Dengarkanlah 2 kali percakapan berikut ini, kemudian ikutilah. Nah, apa percakapannya? Yogika samusil입니까? Oke, yogi. Yogi ini lokasi atau tempat pembicara berada. Jadi yogika samusil입니다. Di sini adalah kantor. Yogika 집입니다. 집입니다. Di sini adalah rumah. Kan 집 ini ada kosakata ya. 집 itu artinya adalah rumah. Nah, yogika samusil입니다. Samusil ini adalah kantor. Oke, kita lanjut. Yogi. Yogika. Nah, yogi ini artinya adalah di sini. Oke. Ka itu kalimat penanda subjek. Kemudian samusil imnika. Nah, ingat, kalau B ketemu N jadi M. Jadi bukan P tapi M. Jadi yogika samusil입니까? Nah, jadi ini kayak kita bertanya kepada orang gitu. Di sini kantor ya. Apakah di sini kantor gitu? 네, 사무실입니다. 네, samusil입니다. Kita udah belajar sebelumnya ya. Ne itu adalah ya. 사무실입니다. Ini kantor. 화장실이 어디입니까? Oke. 화장실이 어디입니까?
nika. Toiletnya di mana? Nah, ini kata baru lagi ya. Tadi samusil itu kantor. Hwajangsil itu adalah toilet. Hwajangsil이 어디입니까? Nah, kalau tadi dia pakai K. Kalau ini dia pakai I. Apa bedanya? Nanti kita akan bahas. Hwajangsil이 어디입니까? Nah, 어디 itu adalah menanyakan tempat. Di mana? Jadi suatu tempat yang kita tidak tahu, kita nanyanya 어디. Jadi 사무실이 어디입니까? Ruang kantornya di mana? 저기가 어디입니까? 저기 itu di sana. 저기가 어디입니까? Di sana itu di mana gitu. 저기 ini nanti kita akan belajar di kosakata ya. 저기입니다. Di sana. Oke? 저기입니다. Oke, 저기입니다. Di sana. Oke, kita ulang lagi. 여기가 사무실입니까? Apakah di sini kantor? 네, 사무실입니다. Ya, ini kantor. 화장실이 어디입니까? 저기입니다. Oke. Nah, sudah mendengarkan dengan baik? Jika sudah, jawablah pertanyaan berikut. 민수 씨는 무엇을 하고 있어요? Jadi, si Minsu sedang apa? Nah, kalau kita bertanya, 민수 씨는 무엇을 하고 있어요? Si Minsu, muot ini artinya adalah apa? Ha ini adalah hago isoya ini adalah sedang melakukan apa? Minsu sedang apa? Jawabannya adalah Huisa를 소개하고 있어요. Dia sedang menanyakan tempat. Yaitunya perusahaan. Dia sedang di perusahaan. 두 사람은 지금 어디에 있어요? 두 사람은 지금 어디에 있어요? 두 사람은 지금 어디에 있어요? 두 사람은 dua orang ini 지금 sekarang 어디에 di mana? 어디에 있어요? sedang di mana? Nah, jawabannya adalah 사무실에 있어요. Ada di kantor. Kita lanjut. Nah, ini kosakata ya teman-teman. Kosakatanya tentang 장소, tempat. Berikut adalah kosakata tentang berbagai macam tempat. Coba apakah ada kosakata yang Anda tahu sambil melihat gambar? Coba cari tahu apa bahasa Koreanya. Oke. Pertama, tadi ini sudah kita lihat. Yang pertama adalah yogi, di sini. Jadi si yogi artinya adalah di sini. Nah, kalau di sana itu adalah chogi. Oke, chogi. Di sana, jadi teman-teman lagi ngomong nih sama temannya. Nah, mau nunjuk yang jauh, tuh chogi. Nah, kemudian ada kogi. Kogi itu adalah ketika kita menjelaskan benda dan juga orang yang kita ajak bicara berada di tempat yang jauh dari kita. Kalau ini, orang yang sedang kita ajak bicara itu berada di dekat kita, tapi bendanya jauh. Jadi kita bilang chogi di sana. Kalau kogi itu lebih ke di situ. Di situ itu adalah tuh dekat kamu tuh gitu. Barangnya di mana? Tuh dekat kamu gitu. Jadi jawabnya kogi. Tapi kalau seandainya chogi, barangnya di mana? Tuh di sana tuh. Tempat yang jauh dari kita itu gitu. Oke, kemudian ada odi, di mana. Oke, odi atau mana. Kita nanya tempat yang kita tidak tahu, jadi kita nanyanya odi. Oke. Jadi hafal yang 4 ini, yogi, chogi, kogi, odi. Oke, yogi sini, chogi sana, kogi situ, odi mana. Oke, kita lanjut.
회사. 회사 artinya adalah perusahaan. Oke? 회사. 회사 artinya adalah perusahaan. Kemudian ada di dalam perusahaan tadi samusil, ruang kantor. Nah, apa tadi lagi yang kita bahas? Hwajangsil. Kemudian satu lagi siktang. Oke? Ingat ya, 회사 perusahaan, samusil ruang kantor, hwajangsil toilet, sikdang rumah makan. Oke? Kita lanjut. Ada jeep. Jeep itu adalah rumah. Oke, jeep adalah rumah. Kisuksa itu artinya asrama. Jeep adalah rumah, kisuksa adalah asrama. Kemudian ada laundry. Laundry, setaksu. Laundry bacanya setaksu, laundry. Nah, kemudian kalau salon, miyongsil. Oke, 4 ini ingat ada jeep rumah, kisuksa asrama, setaksu laundry, miyongsil salon. Oke. Kemudian kita lanjut pasar sijang. Oke, pasar. Mart. Oke. Kemudian pionejom. Pionejom. Minimarket buka 24 jam. Ini banyak di Korea. Nanti sekali-sekali saya akan bikin videonya untuk teman-teman tahu. Kemudian supermarket. Oke? Jadi ada sichang, itu pasar tradisional. Kemudian ada marte atau mart, ya. Kemudian ada pionejom, itu minimarket buka 24 jam. Kemudian ada supermarket. Jadi super, mereka bilangnya super. Dia ngambil dari bahasa Inggris, kalau teman-teman paham bahasa Inggris. Jadi supermarket gitu. Oke, ini adalah kosakata pertama ya. Silakan untuk dihafalkan, nanti saya juga akan bikin per babnya bahasa ini. Oke, kita lanjut. Jawablah pertanyaan dengan tidak melihat kosakata di atas. Ini apa nih? Gambarnya rumah. Tadi rumah apa? Rumah itu adalah jeep. Nah, kemudian nih ada 회사. Nih ada tulisannya nih, 회사. Mana 회사, teman-teman? Oke. Kemudian ini ada kursi-kursinya. Apa tadi? Samusil. Kemudian ini ada tempat pipisnya gitu ya. Apa itu? Hwajangsil. Oke? Jadi jeep artinya adalah rumah. Jadi jeep rumah. Kemudian 회사 adalah kantor. Kemudian apa lagi? samusil. Itu adalah kantor. 회사 perusahaan, samusil kantor, ruang kantor. hwajangsil kamar mandi. Oke? Nih, silakan untuk diulang-ulang ini kosakatanya. Ini akan berguna. Ini kosakata dasar ya, teman-teman. Kita akan lanjut. Nah, ini yang tadi ada si I dan ada si K. Nah, apa sih si I dan si K? Di dalam bahasa Korea yang membedakannya dengan bahasa Indonesia, teman-teman, dia itu ada namanya partikel, penanda. Jadi,
Kalau dia subjek, dia ada penandanya. Penandanya adalah I dan K ini. Kemudian kalau seandainya dia nanti objek, dia ada juga penandanya nanti. Karena apa? Karena dia kan subjek, objek, plus predikat kalau mereka kan. Kalau kita kan subjek, predikat, objek. Nah, untuk menandakan si subjek agar tidak bercampur dengan objek, dia ada penandanya masing-masing. Jadi kita ketika membaca kita tahu, oh ini pelaku yang melakukan. Nah, jadi dia subjek. Oh, ini yang merasakan dampaknya, itu objek. Nah, untuk menandakan pelaku itu adalah dengan I atau K. Teman-teman akan bertemu dengan I atau K. Kalau seandainya dia bertemu dengan I atau K, itu adalah penanda subjek. Dan dia akan diakhiri, kalau seandainya K itu diakhiri oleh huruf konsonan. Nah, kalau dia huruf vokal, maka akan diakhiri dengan I. Kebalik. Kalau seandainya dia huruf konsonan, dia akan diakhiri dengan I. Kalau seandainya dia huruf vokal, dia akan diakhiri dengan K. Maaf, tadi saya belibet pemikirannya. Jadi, konsonan itu contohnya apa? Contohnya kayak, ya kan kita udah belajar ya huruf konsonan. J, K, L gitu kan, M, N gitu. Itu kan huruf konsonan. Nah, kalau seandainya huruf vokal itu kayak A, I, U, E, O gitu. Dan turunan-turunannya, oke? Nah, jadi kalau dia ininya huruf konsonan, dia akan diakhiri dengan I. Jadi ibaratnya adalah konsonan ditambah vokal. Kalau ini vokal ditambah konsonan. Jadi dia tidak akan bergabung vokal-vokal. Jadi contohnya Yogika, samusil, imnida. Nah, kan yogi ini kan akhirnya adalah vokal ya teman-teman, maka di akhir ini adalah K. Nah, ini sijangi, odi, im, nikah. Sijangi, odim nikah. Pasar ada di mana? Nah, karena dia ya, ini kan konsonan, jadi digabungnya dengan vokal. Sijangi, odi, im, nikah. Oke? Ingat ya teman-teman, kalau dia diakhiri dengan konsonan, maka ditambah I. Oke? Atau konsonan itu jaem. Jika diakhiri dengan jaem, maka dia adalah I. Kalau moem atau vokal, huruf vokal, maka diakhiri dengan K. Ingat aja, berarti dia nggak akan saling bergabung. Dia ibaratnya gula dengan kopi. Kalau dia diakhiri konsonan, maka dilanjutkan dengan I yang vokal. Kalau dia diakhiri vokal, maka dilanjutkan dengan K yang konsonan. Oke? Ini, apakah sudah mengerti dengan I dan K? Jika kita sudah paham, kita lengkapi kalimat seperti contoh. Ini untuk latihan, untuk menambah memahamkan kita. Contoh, huajangsil, odim nikah. Kalau huajangsil, dia kan konsonan. Jadi ditambah dengan I. Oke, huajangsil. Apa tadi artinya huajangsil? Ya, artinya adalah toilet. Odi imnika di mana? Karena odi itu artinya mana, imnika adalah kita bertanya. Nah, imnika dan imnida kan sudah kita bahas di bab 6. Imnida itu adalah untuk pernyataan, imnika adalah untuk pertanyaan. Oke, kita langsung ke berikutnya. Sikdang. Odi imnika. Nah, sikdang apa teman-teman? Sikdang adalah konsonan. Kalau konsonan ditambah I, betul. Sikdangi,
어디입니까? 식당, rumah makan atau restoran ada di mana? Oke, kita lanjut. Setaksu. 어디입니까? Kalau setaksu dia apa teman-teman? Oke, vokal karena u. Oke, setaksu vokal. Kalau vokal ditambah apa? K. setaksu가 어디입니까? Laundry ada di mana? Oke. Lanjut nomor 3. 여기 bla 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 시장입니까? 여기 시장입니다. 여기 시장입니다. 여기 itu adalah akhirnya vokal. Kalau vokal ditambah K. 오케이. 여기가 시장입니다. 오케이. terakhir. 편의점. 오케이. 편의점. 저기. 입니다. 저기 apa tadi teman-teman? 저기 artinya di sana. 편의점 minimarket. Nah, 편의점 akhirnya itu apa? Akhirnya konsonan. Kalau seandainya konsonan, kita tambahkan dengan i. 편의점이 저기입니다. Minimarketnya ada di sana. Oke? Kalau belum paham-paham Mama, teman-teman ulang-ulang lagi ya. Ini juga membantu untuk belajar kosakatanya. Oke? Kita lanjut. Bagaimana kalau kita lanjutkan pelajarannya? Lihatlah gambar dan gunakan iya atau ka untuk melengkapinya. Bla bla bla, 어디입니까? Ini apa? Pesan tradisional. Apa bahasa Koreanya tadi? Adalah sichang. Sichang. Nah, kalau dia sichang itu akhirannya apa? Akhirannya itu adalah konsonan. Konsonan kita tambah i. 시장이 어디입니까? Nah, yang kedua, ini ada supo-suponya. Jadi, supo apa? Supermarket. Ini kan, nih. Supo. Oke, kita ulang lagi. Supo. Oke. Supermarket. Supermarket belakangnya apa? Supermarket belakangnya adalah konsonan. Ini konsonan. Kalau konsonan kita tambah i. Supermarket이 어디입니까? Oke. Kita lanjut. Nih, apa? Kantor. Kalau kantor apa? Kantor itu adalah kok saya tiba-tiba lupa kantor. Samusil. Gimana sih tulisan samusil? Kantor. Samusil. Biasa aja tulisannya. Samusil. Oke. Samusil akhirnya itu apa teman-teman? I. Karena dia konsonan. Konsonan berarti i. Samusili. Oke. Nah, yang terakhir. Yang terakhir itu apa? Nah, dia kan ada tulisan nih. Myeongsil. Jadi, Myeongsil. Myeongsil. Akhirnya apa? Konsonan. Ditambah i. Myeongsili 어디입니까? Wah, keren teman-teman. Sudah belajar i dan k. Kita lanjut percakapan kedua. Rihan dan Tuan mengobrol sambil melihat barang yang ada di dalam kamar asrama. Dengarkanlah percakapan mereka 2 kali. 여기가 기숙사예요. 여기가
기숙사예요. 여기가 기숙사예요. Di sini asrama. Kan yogi ya, yogi di sini. Ka penanda subjek. Kisuksa. Kisuksa adalah asrama. Ikon kisuksa yoweyo. Ikon ini kisuksa asrama yoseyeyo. Yose kunci. Yeyo di belakangnya kan. Ikon kisuksa yoseyeyo. Ini kunci asrama. 감사합니다. terima kasih. 그런데 저게 뭐예요? Ngomong-ngomong. Nah, 그런데 ini sering diucapkan oleh orang Korea untuk menghubungkan kalimat sebelum dengan kalimat berikutnya, sekaligus membuka topik pembicaraan yang lain. 사무실이 어디예요? 저기예요. 그런데 사무실이 왜 가요? Di sana. Ngomong-ngomong, kenapa Anda pergi ke kantor? Gitu. Jadi, 감사합니다. terima kasih. 그런데 저게 뭐예요? Ngomong-ngomong itu apa ya? 뭐 itu artinya adalah apa. Jadi, 뭐. 예요. Ya kan? 그런데 저게 뭐예요? Jadi ngomong-ngomong itu apa ya? Jadi mo itu apa? Mo. Dia bentuk sikat dari mod. Mod itu artinya adalah apa? Mo. Irmi 뭐예요? Namanya siapa? Like 뭐예요? Ini apa? Nah, mo ini dia kayak bo. Dia kayak b gitu loh. Bo. Tapi ada yang bilangnya mo, ada yang bilangnya bo. Oke, dia kan karena mo kita itu beda ya dengan mo mereka ya. M-nya kita, mereka itu agak ke B. Mo. 가족 사진이에요. 가족 사진. Kajuk itu artinya adalah keluarga. Sajin artinya adalah foto. Kajuk sajin이에요. Foto keluarga. Oke? Kita ulang lagi. 여기가 기숙사예요. Di sini asrama. 이건 기숙사 열쇠예요. Ini kunci asrama. 감사합니다. terima kasih. 그런데 저게 뭐예요? Ngomong-ngomong, itu apa ya? 가족 사진이에요. Foto keluarga. Oke? Sekarang cobalah berperan menjadi Tuan dan Rihan dan tirukanlah percakapan mereka. Sudahkah Anda menyimak dan menirukannya? Jika sudah, jawablah pertanyaan berikut. 리한과 Tua는 어디에 있어요? Si Rihan dan kwa ini artinya dan. Si Rihan dan di si Tuan. 어디에 있어요? Di mana dia? Dia ada di 기숙사. Kenapa dia ada di 기숙사? Karena dia dibilang tadi 여기가 기숙사예요. Oke? Kemudian pertanyaan kedua. 기숙사에 뭐가 있어요? 뭐 itu tadi artinya apa? Apa? 기숙사에. Nah, ini penanda tempat. Nanti kita akan bahas. 기숙사에 뭐가 있어요? Di asrama ada apa? Nah, jawabannya adalah Yose dan 가족 사진. Karena tadi mereka bahas si Rihan ngasih Yose. Yose tadi apa? Yose adalah kunci. 가족 사진 adalah foto keluarga. Kan? Nah, kalau di dalam bahasa lisan itu banyak sekali bentuk penyingkatan. Tadi ada kan ikoten. Nih, ikon dia bilang. Ikon. Nah, ikon itu kalau dalam bahasa tulisan dia ikot-en. Jadi ikot ini artinya adalah ini. En ini adalah kalimat penanda subjek juga untuk menekankan si subjek itu gitu.
yang ini bukan yang lain gitu. Nah, dia akan pakai en, bukan pakai i atau ka. Oke? Ikon jadinya. Kalau ikoti jadinya ike. Kemudian ada cokoten jadinya cokon. Kekoten jadinya kekon. Sama juga nanti cokoti jadinya coke. Keroti jadinya keke. Oke? Kita akan lanjut ke si kosakata. Sebelumnya saya minum dulu bentar ya. Kosakata berikutnya adalah tentang benda atau mulkon. Benda yang akan kita pelajari, yang pertama tadi kita udah dengar ya di percakapannya. Ada yose. Yose ini artinya adalah kunci. Yose. Yose, kunci. Kemudian tadi ada kajuk sajin. Kajuk sajin. Kajuk artinya adalah keluarga, sajin adalah foto. Jadinya kajuk sajin artinya foto keluarga. Kemudian ada kabang. Kabang itu adalah tas. Kemudian ada jikap. Jikap adalah dompet. Jikap adalah dompet. Ingat ya teman-teman, yose adalah kunci, kajuk sajin, foto keluarga, kabang itu tas, jikap itu dompet. Oke? Kita lanjut selanjutnya, yokwon. Yokwon itu adalah paspor. Kemudian usan, payung. Yokwon, paspor. Usan, payung. Kemudian koul, cermin. Kemudian hwajangbom, Oke, hwajangbom itu adalah kosmetik. Yokwon, paspor. Usan, payung. Koul, cermin. Hwajangbom, kosmetik. Kemudian lanjut sisir. Sisir adalah pit. Ingat ya, walaupun ini S, tapi kalau dia di akhir itu kita bacanya T, pit. Itu pembahasan tentang bacim. Oke. Kemudian heo de raeo. Heo de raeo. Pengering rambut, hair dryer. Tapi ya gitulah. Bahasa Korea ini dia ngambil dari bahasa Inggris tapi dengan caranya dia. Jadinya kayak hair dryer. Jadi itu adalah pengering rambut, hair dryer. Kemudian PK itu adalah bantal. Oke, PK bantal. Kemudian ibul, selimut. Ibul, selimut. Oke, silakan untuk dihafal-hafal ya. Yose, kunci. Kajuk sajin, foto keluarga. Kabang, tas. Jikap, dompet. Yokwon, paspor. Usan, payung. Koul, cermin. Hwajangbom, kosmetik. Sisir. Hair dryer, pengering rambut. Hair dryer. PK, bantal. Ibul, selimut. Oke. Kerime, 보고 알맞은 단어를 연결하세요. Hubungkan gambar dengan kosakata yang tepat. Ini selimut. Selimut apa tadi teman-teman? Selimut artinya ibul. Oke.
Kemudian ada paspor. Paspor apa tadi? Yokwon. Kemudian ada payung. Payung apa? Usan. Kemudian ada tas. Tas apa? Kabang. Oke. Jadi kabang ini artinya adalah tas. Yokwon artinya adalah paspor. Ibul artinya adalah selimut. Usan artinya adalah payung. Oke? Hafal-hafal ini ya. Lanjut. Tadi kita udah belajar tata bahasa pertama itu adalah i dan k ya. I dan k itu menandakan penanda subjek. Nah, sekarang kita akan belajar iyeyo dan yeyo. Iyeyo dan yeyo ini sama dengan imnida dan imnika. Bedanya, imnida itu adalah untuk yang formal. Oke, yang formal-formal banget dan nggak banyak-banyak banget kita temukan sebenarnya di keseharian. Kemudian kalau iyeyo atau yeyo dia lebih ke non formal tapi dia tetap sopan gitu. Oke? Iyeyo sama dengan bentuk imnida biasanya menjadi predikat dalam kalimat untuk menunjukkan suatu objek yang dijelaskan oleh subjek kalimat. Biasanya digunakan pada situasi non-formal. Kata benda yang diakhiri konsonan itu ditempeli iyeyo. Sedangkan kata benda yang diakhiri dengan vokal ditempeli yeyo. Oke? Biasa ya, kalau dia konsonan itu pasti diakhirinya itu dengan vokal gitu. Jadi, kabang iyeyo, kabang iyeyo. Oke. Kalau yang vokal kayak peke, peke apa? Peke itu artinya adalah bantal. Peke, beke yeyo. Beke itu karena dia ini adalah vokal, peke yeyo. Contoh. 여기가 어디예요? Karena odi ya, odi itu mana. Nah, mana dia sebagai predikat itu ditambah dengan yeyo karena ini vokal. 기숙사예요, asrama karena vokal juga 기숙사. 기숙사예요. 어느 나라 사람이에요? 어느 나라 사람이에요? Anda berasal dari mana? 어느 나라 사람이에요? Karena vokal, karena konsonan, jadi dilanjut vokal. 사람이에요. Indonesia. Jadi ini tulisan Indonesia ya teman-teman. Kalau mau Indonesia 사람이에요. Indonesia 사람이에요. Saya adalah orang Indonesia. Saram itu adalah orang. Yeyo tadi adalah. Oke. Indonesia 사람이에요. Jadi kalau dia konsonan maka akan ditambah iyeyo. Jika dia vokal akan ditambah dengan yeyo. Oke? Kita bandingkan iyeyo atau yeyo dan imnida atau imnika. Iyeyo atau yeyo biasanya digunakan pada situasi non-formal, sedangkan imnida atau imnika digunakan pada situasi formal. Penggunaan iyeyo atau yeyo dipengaruhi oleh ada tidaknya konsonan atau vokal yang mengakhiri kata benda di depannya. Sedangkan imnida atau imnika itu tidak. Oke? Jadi kalau imnida atau imnika mau dia konsonannya, mau dia vokal, mau dia konsonan, dia akan tetap imnida aja, nggak ada pilihan lain. Tapi kalau seandainya iyeyo dan yeyo itu akan tergantung di depannya itu vokal atau konsonan. Kalau dia konsonan dia akan diakhiri dengan iyeyo. Jika seandainya dia vokal maka akan diakhiri dengan yeyo. Oke? 저는 한국 사람입니다. Saya adalah orang Korea.
Mau dia vokal, mau dia konsonan, tetap 입니다. Kalau pakai 입니다. Tapi kalau 저는 한국 사람이에요. Karena dia konsonan, maka dia akan dilanjutkan dengan vokal. Nggak boleh dia dilanjutkan dengan konsonan. Jadi nggak ada 사람이에요. Nggak ada. Dia 사람이에요. Sama ini. 여기가 기숙사예요. Oke? Karena nggak mungkin 기숙사이에요. Nggak. Karena si vokal bertemu vokal nggak bisa. Dia harus vokal ketemunya dengan konsonan. Atau kalau konsonan, dia bertemunya dengan vokal. Jangan dipertemukan orang yang sama. Oke? 여기가 기숙사예요. Apakah di sini asrama? 여기가 기숙사입니까? Oke. 여기가 기숙사예요. Karena dia kalimat tanya, berarti kita naikkan intonasinya dikit. 예요. Apakah di sini asrama? 여기가 기숙사입니까? Apakah di sini asrama? Oke? Sudah mengerti penggunaan iyeyo dan yeyo? Jika sudah, lengkapilah kalimat berikut. 이에요 atau 예요를 사용해서 대화를 완성하세요. Lengkapilah percakapan dengan menggunakan 이에요 atau 예요. Seperti contoh. 이게 뭐예요? Ini apa? 화장품이에요. Oke, 이게 뭐예요? Jawabnya 화장품이에요. Ini apa? Ini kosmetik. 이게 뭐예요? 이게 뭐예요? Apa tadi ini? 요권. Gimana tulisan 요권? 요권이 예요. Oke? 요권이에요. 요권이에요. 요권 itu paspor. 요권이에요. Kemudian ada dompet. 이게 뭐예요? Dompet apa? 지갑이에요. Dompet. Kemudian 저게 뭐예요? Itu apa? Di sana. 저게 뭐예요? Itu adalah kunci. Kunci apa? Kunci 열쇠. Dia kan huruf vokal ya. 열쇠. Oke, 열쇠예요. Kemudian 저게 뭐예요? Ini apa? Bantal apa? 베개. 베개예요. Oke, kita lanjut. Kalau belum paham-paham amat, nanti bisa diulang lagi. Tapi kita lanjut dulu. Aktivitas. Silakan bercakap-cakap dengan teman seperti contoh. 여기가 어디예요? Ini di mana? 교실이에요. Ruang kelas. Nah, ini kosakata baru lagi ya. 교실이에요. Ruang kelas. 이게 뭐예요? Ini apa? 컴퓨터예요. komputer. Di komputer bacanya komputer. Sama kalau barang elektronik ini banyak yang diserap dari bahasa Inggris. Komputer gitu. Komputer. Karena dia komputer kan kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi mereka nggak ada tuh yang kayak ter gitu. Jadi komputer. Sama kayak handphone. Sama kayak tadi hair dryer.
apa itu? Hair dryer gitu. Oke. Ini teman-teman bisa dilihat ya, bisa dipraktekkan kosakata-kosakatanya. Ini apa? Komputer. Meja ini kemarin apa? Apa meja, teman-teman? Nah, ini apa lagi nih? Ini tas. Ini apa nih? Ini jam. Ini apa nih? Ini papan tulis. Kursi. Buku. Kotak pensil. Wah, ini perlu lagi nih dilihat dari bab 6. Nih, ini kalender. Foto. Paspor, dompet, kunci, payung. Wah, ini perlu lagi nih balik ke depan. Ini apa nih? Ini apa nih? Nah, ini contohnya nih. Jam itu apa? Jam itu sige. Jadi, ini kan tadi ini apa? Ini jam. Oke. Jam itu adalah sige. Jadi, kalau kita bicara sige berarti sige yeyo. Kalau telepicon apa? Televisi. Karena itu yang saya bilang, kalau elektronik dia akan disadur dari bahasa Inggris. Jadi, televisi, telepicon. Nah, ini apa nih? Ini adalah tempat tidur. Tempat tidur apa, teman-teman? Tempat tidur 침대. Oke? 침대. Yeyo. Tempat tidur. Kalau 책상 apa? 책상 adalah, coba diingat-ingat lagi, 책상. 책상 itu adalah meja. Oke? Nah, coba nih dipraktekkan dengan gambar ini. Oke? Nah, kemudian kita belajar tentang budaya. Budaya Korea, orang Korea secara tradisional itu menjalani kehidupan mereka di lantai. Jadi mereka nggak punya kursi. Dan duduk di lantai itu telah menjadi bagian penting dalam budaya Korea. Oleh karena itu, orang Korea pada umumnya tidak memakai sepatu di dalam rumah. Sepatunya dibuka. Oke, selain itu sangatlah tidak sulit untuk mencari tempat makan yang mengharuskan pelanggannya melepas sepatu mereka terlebih dahulu sebelum duduk dan makan di lantai. Si orang Korea ini dia tipikalnya itu adalah buka sepatu kalau masuk rumah, masuk restoran, kecuali restorannya ala-ala barat ada kursinya. Oke? Ini tambahan barang-barang kebutuhan sehari-hari, ada kosakata baru. Rinse itu adalah conditioner. Oke. 칫솔 sikat gigi. 면도기 alat cukur. Shampoo sampo. Ciak pasta gigi. 휴지 tisu. Pino sabun. Sukon handuk. Kop gelas. Oke. Ini bisa dihafal ya teman-teman. Kalau belum bisa di screenshot atau di post. Rinse, conditioner, shampoo, pino sabun, 찔솔 sikat gigi, ciak pasta gigi, sukon handuk, 면도기 alat cukur, 휴지 tisu, kop gelas. Oke, barang kebutuhan sehari-hari. Sekarang kita dengarkan, kita ulang-ulang lagi ya. Yogi di sini, chogi di sana, odi di mana, kogi di sana yang orang dan orangnya jauh, 회사 kantor, 식당 restoran, 시장 pasar, 마트 mart, 요스
kunci. Kabang, tas. Usan, payung. PG, bantal. Oke. Ini gambar nih. Apa? Hwajangsil. Karena itu adalah toilet. Kemudian paspor, yokwon. Oke. Yogi di sini, sichang pasar, PG bantal, samusil kantor, setaksu laundry, hwajangsil toilet, kisuksa asrama, jikap dompet, yokwon paspor, ibul selimut, koul cermin. Sajin, foto, hwajangbom, kosmetik, koul, cermin, yokwon, paspor. Silmunal deko almajun dedabel ke resepsio. Dengarkanlah pertanyaan dan pilihlah jawaban yang tepat. Usani yeyo. Apa usan? Usan itu artinya payung. Kouli yeyo. Koul apa? Cermin. Ne usani yeyo. Ya. Itu payung. Anyo kouli leyo. Tidak. Itu kaca. Hwajangbom kosmetik. Ike moeyo ini apa? Oke, kita baca lagi. Nah, gambar ini apa? Jeep, rumah. Kita ini untuk menghafal kosakata juga ya teman-teman. Huesa, kantor. Sichang, pasar. Mate, mart. Myeongsil, salon. Setaksu, laundry. Pyeonejom, itu toko yang buka 24 jam. Supermarket. Supermarket itu adalah supermarket. Ibul. Ibul, selimut. Yolse, kunci. Usan, payung. Kabang, tas. Oke. Kenapa saya tulis begini? Jujur aja ya teman-teman, karena kita sama-sama belajar. Saya juga tidak hafal keseluruhan kosakata ini. Kita masih belajar, masih mencoba untuk menghafal. Jadi, mari kita pelajari bersama-sama. Ingat ya, saya ini masih belajar. Saya ini teman belajarnya teman-teman ya. Saya bukan guru profesional yang sudah jago. Oke, kita lanjut. Yogika, bla bla bla, imnika. Jawabannya apa? Onje. Oke, jawabannya adalah... kok onje? Jawabannya odi. Yogika odimnika. Di sini mana sih? Yogika odimnika. Samusil imnida. Ruang kantor. Kalau onje ini kapan? Kalau nggak salah saya artinya. Kapan? Nugu. Siapa? Nugu seyo. Siapa? Musun ini apa? Kalau nggak salah saya. Oke. Jadi kita belum belajar nih onje, nugu, musun itu kita belum belajar. Kita baru belajar odi. Jadi saya yakin isinya odi. Yogika odimnika. Di sini mana? Samusilimnida, ruang kantor. Choge atau apa tadi? Di sana. Choge bla 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 yeyo. Jawabnya kasuk sajini yeyo, itu foto keluarga. Apa tadi? Mo. Kita tadi belajarnya adalah mo. Choke mo yeyo, di situ apa? Kalau w ini, kalau saya nggak salah itu artinya adalah apa ya? W. Kita belum belajar ya teman-teman, jadi nanti aja kita cari w apa, Changsu apa, Nara apa. Pokoknya isinya adalah mo. Saya lupa. Saya udah capek. Ini apa? Ini ada nih kata-katanya di sini. Berarti sikdang. Sikdang yo. Oke, isinya adalah sikdang yo. Kalau mate nggak kayak gini. Mate itu adalah mart.
Setaksu, laundry. Samusil, kantor. Nah, kalau ini dia di pasar. Prasa tradisional apa? Sijang. Kalau hisa apa? Hisa, perusahaan. Kisuksa asrama. Samusil, kantor. Nah, ini apa? Paspor. Paspor apa? Yokwon. Kalau Yose kunci. Kalau peke bantal. Kabang tas. Yokwon paspor. Oke. Pinkane de lokal kacang mamajen kose koresipsio. Pilihlah isian yang tepat. Bla bla bla. Jawabnya kisuksaeo asrama. Jadi, jawaban nomor 4 itu adalah one. Jawabannya adalah 저기가 어디예요? Di sana itu apa? Jawabannya 기숙사예요. 저기가. Kalau ini 어디가 기숙사예요? Di mana 기숙사? Jadi nggak mungkin. 이름이 뭐예요? Namamu siapa? Kan nggak mungkin. 어느 나라 사람이에요? Kamu orang mana? Kan nggak mungkin. Nih, 이게 bla 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 예요. Apakah ini? 가방이에요. Ini tas. Apa? Mo. 이게 뭐예요? Apakah ini? Kalau 어디 di mana? 저기 di sana. 어느 yang mana? Jadi jawabannya mo. Oke, demikian teman-teman bab 7. Akhirnya selesai juga. Udah capek saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye semuanya. Selamat belajar. Kita masih belajar. Kalau seandainya ada yang belum tahu, kita ulang lagi. Maklum karena kita masih belajar. Oke? Bye-bye semuanya. Dadah.